Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat petani cabai dimanapun kalian berada ya. Oke yes. Kali ini masih dengan fungisida atau bakterisida Nordok ya, yang merupakan bahan alkali tembaga bersifat basah ya. Kemarin ada yang bertanya mengenai kombinasi untuk Nordok. Memang secara teori Nordok itu merupakan bahan tunggal, tidak boleh dicampur karena sifatnya tembaga yang bisa merusak, menetralkan bahan aktif dari pestisida atau fungisida, insektisida lainnya ya. Dan Nordok pun tidak boleh dicampur dengan kemarin kopcik ya, kopcit, jadi tidak boleh. Ada yang berkesimpulan ini terdapat dua perbedaan ya, ada yang boleh mencampur dengan pestisida lain, ada yang sesuai dengan teori bahwa tidak boleh dicampur. Jadi ada dua pendapat. Kalau saya sendiri ya minta maaf ya, kalau saya sendiri termasuk petani bandel, karena ibarat lahan yang saya garap itu tidak kecil ya, luas juga. Jadi untuk menghemat tenaga, waktu serta biaya itu saya campur, tapi dengan catatan tanda kutip, kita lihat perkembangan cabai kita setelah dicampur itu mengalami keracunan, mengalami kemunduran atau tidak. Kalau tidak ya bolehlah kita lanjut. Tapi kalau misalkan dicampur, di spray di lahan kalian, di lahan cabai kalian, tapi mengalami kerontokan, mengalami gosong atau tidak tumbuh bunga, nah itu berarti dihentikan, berarti tidak cocok atau mengalami keracunan pada tanaman kalian. Terus ada yang bertanya kemarin, iya, ada yang bertanya mengenai apakah ini untuk mengendalikan atau mengobati. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan, kalau yang untuk mengendalikan atau membuat perlindungan itu fungisida yang berbahan aktif mankoseb. Itu artinya dia memberi perlindungan sebelum terkena patek atau awal mula terkena patek, pakailah bahan mankoseb. Tapi kalau sudah terkena namanya patek atau cacar secara menyeluruh, itu gunakanlah yang berbahan aktif tembaga. Terus mengenai busuk ya, busuk batang, busuk ranting atau kara daun, kemarin banyak yang bertanya bagaimana jika itu terjadinya busuk bateri. Nah, kalau busuk bateri di sini itu biasanya begini ya. Dia busuk bakteri, ini tanah ya. Nah, itu di pangkal di sini biasanya terjadi pembusukan warna hitam, busuk basah, keluar bau, dan ada cendawannya kayak embun basah putih. Nah, itu biasa rata-rata tanaman cabainya mati. Itu kalau busuk bakteri ya. Entah itu mau di bawah, entah itu di ranting-rantingnya, itu akan perlahan-lahan mati. Kalau busuk karena jamur itu biasanya coklat nanti perlahan-lahan kering. Kalau dari bawah sini ya keringnya lama-lama nanti mati, atau dari tangkai, dari rantingnya. Nah, ada pula begini, nanti misalkan cabai ini pohonnya bercabang dua, nah nanti yang di sebelah sini terkenalah busuk ranting ya, karena jamur bukan bakteri. Nah, itu biasanya ada kalanya di samping sini sehat, yang penting pangkalnya tidak kena, dan di sininya nanti yang sudah kena itu terkadang mati. Ada pulanya mati ini, nanti yang di sebelah sini sehat, masih tumbuh dan berbuah. Ada kalanya juga yang di sini nanti akan menginfeksi ke sebelah dan mati secara keseluruhan. Jadi begitu ya, busuk karena jamur dan busuk karena bakteri. Terus kalau kara daun, nah itu biasa mengalami pembusukan, rontok dan habis. Kalau misalkan patek atau orang sebut cacar ya, cacar buah kalau di sini, nah itu nanti akan mengalami pembusukan terkena spora jamur. Itu seperti kayak ke badan kita ya, kalau kena jamur itu panuan, itu nanti banyak seperti begini. Nanti akan saya sepil di kolom komentar ya. Biasanya kalau untuk mengendalikan patek itu saya gunakan Nordok, saya campur dengan cover WP. Nordok ini untuk menghentikan spora jamurnya ya,
Nah, cover WP ini untuk mineral, untuk akar daun juga ya. Memberi perlindungan, dia seperti pelapis. Jadi saat cabai biasa yang terkena apa namanya ini? Terkena patek itu biasa cabai muda. Nah, cabai muda itu terkena satu titik seperti panu begitu ya. Nah, itu kalau tidak diatasi, itu nanti akan menyebar dan akan mengalami pembusukan sampai busuk basah. Tapi kalau dia sudah terkendalikan secara benar dan tepat, itu biasanya yang bagian busuk di sini dia akan mengalami kering ya, dia tidak akan busuk sampai ke dalam, kering di kulit. Nah, cabai yang ini nanti yang hijau tadi kecil itu akan mengalami pematangan buah sampai merah. Nanti cek di kolom komentar ya, ada saya tampilkan di sini nanti. Tuh. Biasa saya gunakanlah kombinasi Nordok dan cover WP. Nordok 2 sendok makan, cover WP 2 sendok makan untuk tangki 16 liter. Nah, penyampaian tidak boleh dilakukan berturut-turut, dalam arti sebelum jam 9 hari itu. Kalau kalian punya lahan 1 hektar ya harus selesai di hari itu juga ya, sebelum jam 9. Nah, supaya apa? Penyebaran spora dan itunya tidak meluas, karena semua sudah terspray dengan teratasi dengan cover WP dan Nordok. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya tidak terjadi keracunan, karena saat jam 9 ke atas dengan sinar matahari yang panas itu akan mengalami gosong ya. Keracunan bisa. Terus selanjutnya yaitu ada yang bertanya apakah Nordok bisa digunakan untuk dikocor. Nah, kalau berdasarkan teorinya bisa ya. Dikocor itu untuk mengendalikan fungisida yang berada di tanah. Tapi selama ini yang saya praktekkan, karena saya juga tidak pernah mengalami layu fusarium, dan saya sendiri dan saya sendiri tidak menggunakan mulsa ya, dalam artian lahan tersebut langsung terkena udara, terkena sinar matahari, terkena langsung. Jadi tidak ada kelembapan di tanah ya. Gitu. Jadi korek mas, kotor sikilku. Jadi apa namanya? Kayak saya ini termasuk anti mulsa ya. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan kurang belum jelas bisa di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.